Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'dah. Selamat datang kembali saudara di channel saya, channel Santri Berbagi. Kali ini saya ingin membahas tentang bermadhab. Mari kita mulai. Jadi ada pertanyaan yang semestinya kita jawab agar menjadi pegangan kita dalam beragama. Dan karena memang hal ini sangat umum di kalangan masyarakat dan sama sekali tidak tahu karena memang mereka tidak mempelajari. Jadi terkait bermadhab ini masih awam di kalangan mereka. Dianggapnya beragama itu ya hanya beragama saja. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya atau apa hukumnya bermadhab dengan mengikuti salah satu 4 madhab yang disebut dengan al-madhahib al-arba'ah. Pertanyaan kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ada sebuah adagium atau pernyataan, yaitu al-amila madhabalahu. Pernyataan ini umumnya dipahami bahwa orang awam itu tidak ada madhabnya. Nah, pertanyaannya adalah yang merupakan pertanyaan kedua ini, apa maksud daripada pernyataan tersebut? Al-ami la madhabalahu. Apakah memang seperti yang telah disebutkan tadi bahwa orang awam itu tidak harus bermadhab, atau seperti apa? Atau apakah pemahaman yang tepat untuk pernyataan tersebut? Al-ami la madhabalahu. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu wajibkah bermadhab dengan mengikuti salah satu madhab yang 4 dalam menjalankan syariat Islam. Nah ini hukumnya wajib, yaitu kita dalam menjalankan syariat Islam itu hukumnya wajib mengikuti madhab yang 4, karena perintah Allah dalam Al-Quran yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalau kepada orang yang berilmu apabila kalian memang tidak mengetahui. Nah, ayat ini yang merupakan ayat ke-7 daripada surat Al-Anbiya itu merupakan dasar untuk kita bermadhab, untuk kita memilih salah satu madhab yang dijadikan pegangan kita dalam menjalankan syariat Islam. Kemudian maksud daripada pertanyaan kedua tadi bahwa al-amila madhabalahu, itu maksudnya adalah bagi orang awam, bagi orang yang tidak belajar agama, tidak mondok, tidak ngaji. Maksud daripada pernyataan tersebut itu maksudnya adalah mereka orang awam itu tidak wajib mengikuti satu madhab tertentu dalam melaksanakan syariat agamanya, akan tetapi dia boleh mengikuti satu madhab tertentu dalam satu permasalahan, dan kemudian dalam permasalahan lain dia boleh juga mengikuti madhab yang lain. Jadi tidak mengikat kepada atau dengan satu madhab saja. Dia karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, itu akhirnya dia katakanlah bebas melakukan atau mengamalkan pendapat madhab yang ada, tidak spesifik satu madhab saja. Jadi maksudnya la madhabalahu itu bukan berarti tidak bermadhab, akan tetapi maksudnya adalah bermadhab, akan tetapi tidak spesifik satu, karena memang dia tidak mempelajarinya, karena memang dia bodoh.
Terkait jawaban mengenai pertanyaan pertama bahwa hukumnya wajib kita bermadhab dengan mengikuti salah satu madhab yang 4, yaitu madzhabul arba'ah, itu bisa kita temukan jawabannya dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, di halaman 11, tepatnya pada khutbatul kitab. Anda bisa temukan jawaban itu. Keterangannya seperti ini. Dalam kitab tersebut, di halaman 11 tersebut begini. Jadi wajib hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai kapasitas keahlian untuk melakukan ijtihad mutlak, yang tidak mempunyai kapasitas berijtihad, ya bukan mujtahid mutlak, dia wajib untuk bertaklid kepada salah satu daripada madzhabul arba'ah, kepada imam-imam madhab yang 4 yang kita mungkin sudah familiar adalah: 1, Imam Malik, 2, Imam Abu Hanifah, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kepada salah satu daripada imam-imam ini yang merupakan imam-imam madhab yang masyhur, kita wajib mengikutinya, mengikuti salah satunya, tentu ya dengan pengetahuan, dengan keilmuan yang mencukupi. Kalaupun tidak, ya asalkan kita tidak tidak menggegampang, tidak meremehkan, kemudian kita berpindah-pindah antara satu dengan lain madhab, asalkan kita tidak seperti itu, ya maka kita harus untuk mengikuti salah satu dari pendapat madhab. Yang jelas, ikutilah mayoritas ulama, mayoritas jamaah yang mereka itu melaksanakannya di satu daerah. Jangan kemudian kita berpencar dari jamaah itu. Nah, umpamanya di Indonesia mayoritas yang digunakan dalam bermadhab di Indonesia itu adalah Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah. Nah, maka kalaupun kita merupakan orang yang tidak belajar agama, tidak ngaji, tidak mondok, tetapi kita tinggal di Indonesia, dan pada umumnya di Indonesia itu melaksanakan agama, perintah agama atau ajaran agama itu dengan mengikuti madhab Syafi'iyah, maka ya kita ikuti saja apa yang menjadi keumuman. Nah, maka itu kita disebut dengan bermadhab dengan salah satu madhab yang 4. Mengenai jawaban yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan al-amila madhabalahu seperti apa yang telah tadi dijelaskan, Anda bisa temui keterangannya di kitab Hawashi al-Asyarwani ala Tuhfatil Muhtaj karangan Syekh Abdul Hamid Asyarwani pada bab Kitabul Qadha. Ya, pada bab Kitabul Qadha halaman 19, juz 10, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Jadi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud al-amila madhabalahu itu maksudnya bukan berarti dia meninggalkan taklid, tidak harus bertaklid sama sekali, atau boleh tidak bertaklid sama sekali, bukan seperti itu. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah al-amila madhabalahu itu seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Mahalli dalam syarah Jam'ul Jawami. Itu maksudnya adalah dia atau seseorang itu boleh mengambil satu pendapat madhab dalam satu permasalahan tertentu, kemudian ketika dalam permasalahan dia menggunakan madhab yang lain, pendapat dari madhab yang lain, itu boleh. Artinya karena memang ya karena bodohnya ini, sekali lagi, maka itu yang dimaksud dengan
al-amila la madhhab lahu. Ini penjelasan seperti ini seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Mahalli dalam kitab Syarah Jam'ul Jawami. Nah, pendapat tersebut yaitu pendapat pandangannya Syekh Al-Mahalli dalam tentang al-amila madhhab lahu itu dikuatkan oleh Syekh As-Sayyid As-Samhudi bahwa dia boleh bertaklid kepada satu madhab tentang satu permasalahan, kemudian dia boleh juga dalam permasalahan itu bertaklid kepada madhab yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.